Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama di malam Jumat Kliwon yang baik ini, di Masjid Al-Barakah yang penuh barakah ini, kita dapat mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, ini kursinya agak tinggi, jadi seakan-akan berada di atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, kepada hadirin semuanya, saya berterima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri pengajian rutin malam Jumat, khususnya di malam Jumat Kliwon ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini iman dan ketakwaan kita semakin meningkat. Memang yang namanya pengajian itu rasanya berat sekali. Saya pernah ngisi pengajian malam minggu di Masjid Nurul Fajri. Pada saat itu di Mandala Krida ada pertunjukan hebat, Roma Irama. Wah, rupa-rupanya yang hadir pengajian hanya seorang. Takmirnya berangkat ke Mandala semua. Ini nampaknya bukti bahwa pengajian cukup berat juga. Yang hadir hanya ibu-ibu, satu lagi yang hadir, janda lagi. Sebab baru sebulan ditinggal oleh suaminya. Baru sebulan ditinggal oleh suaminya, yang kebetulan saya kenal dengan suaminya. Dia bilang saya lebih baik mengaji daripada lihat hiburan seperti itu. Oke, saya teruskan pengajiannya. Bahkan hampir 2 jam. Karena dia merasa senang mengikuti pengajian. Hadirin yang saya hormati, pengajian malam ini bertema dengan meningkatkan ketakwaan akan kita raih surganya Allah. Jadi antara takwa dengan surga itu memang berkaitan. Semakin kita bertakwa, insya Allah surga ada di depan mata kita. Itulah perlunya kita banyak mengaji. Kita harus banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Memang yang namanya kebaikan itu Al-Quran sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam meraih kebaikan itu. Mengaji kebaikan, berlomba-lombalah. Kalau perlu tanpa undangan, berangkatlah. Manfaatnya khususnya untuk diri kita masing-masing. Apalagi sehubungan dengan kita berbuat sabar, itu juga suatu kebaikan. Idul Adha yang baru berapa lama kita lewati,
tahun 1441 Hijriah, ya, mengajak kita untuk melatih kesabaran. Nah, jadi kesabaran itu harus melalui proses, melalui latihan kesabaran itu. Seorang muslim diperintah Allah untuk meningkatkan kesabarannya. Jadi kita ini katakan harus selalu meningkatkan kesabarannya. Sebab dalam suatu ayat surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, tingkatkanlah kesabaranmu, siap siagalah kamu. Itu Al-Quran mengingatkan kita seperti itu. Jadi kita harus selalu siap siaga. Jangan sampai kita berbuat tidak sabar. Sampai-sampai mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Oh tidak. Sabar itu ya tidak sabar, makanya warabitu, tingkatkanlah kesabaran. Ya. Inilah hadirin rahmati, tentunya memang dikatakan bahwa kesabaran itu pasti perbuatan yang baik. Hanya yang tidak boleh kita laksanakan sabar itu kalau kita berhutang. Berhutang nggak boleh sabar. Ya. Sebab agama mengatakan kalau kita punya utang, segeralah lunasi utang itu. Kalau perlu kita tambahkan. Nah ini jadi menurut agama kita mengajarkan seperti itu. Jangan sabar, ya, mau ditagih, sok minggu ngarep. Sudah seminggu ditagih lagi, sebulan ngarep. Sudah sebulan mau ditagih, setahun ngarep. Nah ini kan namanya kesabaran itu. Yang jelas yang punya uang juga tentunya merasa ya kurang enak lah kalau dijanjikan seperti itu. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah makanya saya punya jamaah. Ternyata manfaatnya kalau kita berhutang, kita segera lunasi, juga Allah pun mengetahui. Ya. Teman saya, ya, juga jamaah pengajian saya memerlukan uang pada saat itu akan membeli sawah 100 juta rupiah. Rupa-rupanya 3 hari kemudian dilunasilah hutang itu. Bahkan ditambahnya 10 juta menjadi 110 juta. Ini sesuai dengan aturan agama. Ya. Rupa-rupanya setelah sawah itu dimiliki, sebulan kemudian ditawar orang 150 juta rupiah. Ini kan namanya rezeki di tangan Allah. Allah yang menentukan. Pinjam 100, 3 hari dilunasi 110. Ya. Tanpa memperhitungkan sebagai bunga, itu suatu kesediaan saja. Rasa terima kasih dipinjami uang. 110, sebulan kemudian sawahnya ditawar 150 juta rupiah. Ini kehendak Allah. Itulah kita perlu selalu mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Faskuruni askurkum. Di mana kita mengaji seperti malam ini, kita juga dalam rangka mengingat Allah. Allah Maha segala-galanya. Sampaikanlah semua problema kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Problema kita, semua orang juga pasti punya problema.
sampaikan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah supaya problema itu diberi jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya kita selalu ingat kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, memang sehubungan dengan kebaikan-kebaikan, saya sampaikan ada suatu hadis yang nampaknya kita perlukan. Kita perlu untuk merenungnya hadis itu. Ini suatu kebaikan. Hadis itu riwayat Bukhari, Tirmizi dari Abu Hurairah. Ada golongan yang dapat perlindungan Allah di hari kiamat. Ini golongan apa? Saya sampaikan 3 golongan saja. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Jadi memang kita kalau jadi pemimpin harus yang adil, jangan memikirkan diri kita sendiri. Sebab yang namanya pemimpin yang adil ini tentunya akan mempunyai pribadi yang saleh, soleh. Apa itu pribadi yang soleh? Pribadi yang selalu mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Bukannya mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu definisinya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau seperti itu mementingkan ya diri sendiri, mengorbankan orang lain, istilah sekarang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ini banyak sekali. Itu tentunya harus kita hindari, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita memang bermanfaat, tapi orang kita rugikan. Yang kedua, seorang laki-laki yang diajak wanita cantik untuk bermaksiat. Wah, ini kira-kira bisa merenung nggak? Bisa direnung nggak ini? Bapak-bapak kira-kira bisa merenung nggak? Ya, seorang laki-laki yang diajak wanita cantik untuk bermaksiat. Al-Quran telah mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 33. Diceritakan Nabi Yusuf ketika dipanggil oleh Siti Julaihah. Siti Julaihah orang yang tercantik di daerah itu. Mungkin kalau sekarang orang yang tercantik se-RW 10. Bayangkan, paling tidak wanita pilihan. Nabi Yusuf dipanggil masuk kamar, diajak maksiat. Tapi jawabannya Nabi Yusuf, aku takut kepada Allah. Lebih baik aku di penjara. Nah, inilah tentunya ternyata dalam cerita ini Nabi Yusuf betul-betul di penjara dan dibebaskan tanggal 10 Muharram. Hadirin yang saya hormati, yang ketiga tentunya seorang laki-laki yang diajak. Yang ketiga, bersedekah dengan sembunyi. Nah, memang yang namanya sedekah, bersedekah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 261 pahalanya 700 kali. Alangkah besarnya pemberian Allah. Mengapa sering kita tinggalkan untuk bersedekah itu? Allah telah menjanjikan seperti itu. Sebab yang namanya janji Allah pasti benar. Inna wa'dallah haqqun. Janji Allah pasti benar. Makanya kalau kita bersedekah nanti akan dapat balasan 700 kali. Bahkan dikatakan kalau kita bersedekah, tangan kanan kita berikan
tangan kiri tidak mengetahuinya. Inilah tentunya kalau kita sumbang masjid, masjid memerlukan sumbangan, dengan kita bersedekah secara sembunyi, insya Allah pahalanya besar. Saya melihat ada seorang memberi sedekah untuk pembangunan masjid dengan diam-diam, sampai-sampai ketika diumumkan oleh panitia masjid, pembangunan masjid mendapat sumbangan sebesar 10 juta, dia pun diam saja. Ya, ini namanya betul-betul ikhlas. Ya, dia menyumbang dengan ikhlas. Sebab hadis mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi lebih baik daripada meminta. Itu hadis mengatakan demikian. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita memberi. Hadirin yang saya hormati, memang kita tentunya jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Kalau kita diingatkan harus banyak bersedekah, sedekahlah yang sebanyak-banyaknya. Kita diperingatkan untuk beribadah yang sebaik-baiknya, beribadahlah yang sebaik-baiknya. Sebab kalau sampai kita melanggar ketentuan Allah, di dalam surat Al-Baqarah 155 diingatkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, pasti kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, ini peringatannya cukup ya, perlu kita renungkan. Pasti kami uji dengan sedikit ketakutan. Itu kalau kita melanggar ketentuan Allah. Memang sifat manusia itu sering melanggar ketentuan Allah kalau tidak diingatkan. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita mengaji supaya kita diingatkan baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis, agar kita betul bisa berjalan yang selurus-lurusnya. Dengan jalan yang lurus itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Nyatanya sekarang kita sedang diuji oleh Allah, yang sampai sekarang ini ujian itu belum berakhir, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang katanya para pakar, pandemi COVID-19 itu pertama menurunkan pendapatan. Kira-kira bisa direnungkan tidak, dengan adanya pandemi COVID-19 betul-betul menurunkan pendapatan. Karena banyak saudara-saudara kita sekarang yang harus di PHK dari tempat kerjanya. Nah ini, dengan di PHK itu berujung duka dan air mata. Sebab ada seseorang keluarga muda yang mau melahirkan anaknya, sedang hamil 9 bulan, sehingga kurang lebih berapa hari lagi dia melahirkan, tapi suaminya yang di PHK itu mengeluh terus. Ya. Saya kalau anak saya lahir, saya tidak punya biaya apa-apa. Istrinya nampaknya dengan keluhan itu betul-betul menjadi sedih. Akhirnya beberapa hari lahir anak itu, dengan teganya seorang ibu kepada anak yang tersayangnya itu, anaknya dibuang di depan teras orang.
Memang ibunya masih muda, cantik. Bapaknya masih muda, ganteng. Tapi semuanya kecantikan dan kegantengannya tidak berbentuk apa-apa. Artinya tidak, nyatanya anak kesayangannya terpaksa harus dibuang di teras. Orang yang memang tidak punya anak, kawin sudah bertahun-tahun. Ya senang sekali sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, kok ketika keluar dari rumah dibungkus kardusnya ada bayi menangis. Ketika dibuka, bayi itu masih sehat karena baru satu hari itu dilahirkan. Cantik nih, wanita cantik karena ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya juga cantik ya. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk mengadopsi anak itu. Tapi nampaknya hukum kita untuk mengadopsi masih perlu proses. Apalagi yang dijumpai anaknya cantik itu. Inilah nampaknya walaupun sudah dapat anak yang cantik, tapi untuk memilikinya mengalami proses yang cukup panjang. Orang tuanya nampaknya ya dengan tega membuang anaknya seperti itu ya karena keadaannya yang mendesak. Itulah saya kira iman, ketakwaan itu harus betul-betul kita tingkatkan. Kita, kata agama kita mengatakan kita taat kepada Rasul. Dengan kita taat kepada Rasul berarti kita telah taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah artinya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga surga Allah akan kita dapatkan. Itu proses-proses dalam ya agama kita seperti itu untuk meraih surganya Allah. Sebagai orang muslim kalau diminta untuk memilih surga atau neraka, semua pasti memilih surga. Tidak ada seorang muslim kok pilihnya neraka. Yang katanya panasnya ya dari batu dan manusia, neraka itu. Tidak, pasti milihnya surga semua. Semakin rajin mengaji, insya Allah surga akan berada di hadapannya. Tapi juga ada yang tidak dipilih dua-duanya. Disuruh memilih, malah tidak dipilih dua-duanya. Kalau surga dan neraka, ya, yang tidak dipilih ada, yaitu neraka. Tapi ada juga diminta untuk memilih salah satu, ya, dari dua. Nah, ibu-ibu kira-kira memilih mana? Racun dan madu. Nah, itu kira-kira ibu kalau suruh pilih yang mana? Racun atau madu? Ya, tentunya mungkin pilih ya jangan ada yang dipilih. Ibu kalau racun, diracun pasti tidak menghendaki. Madu kalau juga pasti tidak menghendaki seperti itu. Lebih baik keduanya tidak dipilih. Kalau surga dan neraka pasti milih surganya. Tapi kalau madu dan racun nggak usah dipilih semuanya. Inilah kalau kita beriman, bertakwa, kita tentunya harus ya berjalan yang seluruh-seluruhnya. Kita memilih yang sebaik-baiknya.
Hadirin yang saya hormati, memang tadi dikatakan pasti kami uji dengan sedikit ketakutan, seperti adanya pandemi COVID-19. Itu ujian Allah di seluruh dunia, bahkan sampai sekarang juga belum berakhir. Ya. Tapi Allah telah berjanji dalam kitab Al-Quran surat Al-Ahzab 48, wa kafa billah wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Jadi kalau sementara ada masjid yang masih belum mengadakan sholat Jumat, ya, itu saya kira dengan janji Allah ini kita yakin Allah akan melindungi kita. Ya. Wa kafa billah wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Mengapa sampai kita mengorbankan tidak sholat Jumat? Saya mengatakan masih ada yang masjidnya belum mengadakan sholat Jumat, karena saya punya giliran, ternyata saya datang ke masjidnya belum ada sholat Jumatnya. Ini nampaknya kembali ayat Ahzab 48, cukup Allah sebagai pelindung. Kita tentunya nggak perlu takut, semua adalah ketentuan Allah. Apalagi di dalam surat Al-Fat ayat 28, Allah telah mengangkat Rasul sebagai pembawa petunjuk dan agama yang benar. Makanya dikatakan Al-Quran, kalau kita taat kepada Rasul berarti kita telah taat kepada Allah. Rasul itu diangkat untuk membawa petunjuk dan agama yang benar. Makanya kita harus mentaati Rasulullah itu. Dan di sini menurut surat Al-Fat 28, Rasul membawa petunjuk dan agama yang benar. Wa kafa billah syahida, cukup Allah sebagai saksi. Ya, jadi Allah sebagai saksi karena betul Rasul itu membawa petunjuk dan agama yang benar. Memang Al-Quran juga mengingatkan kita taat kepada Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Semua perintah Rasul tentunya harus kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah, mengenang kembali pengorbanan agung Nabi Ibrahim, ini suatu ujian Allah yang sangat berat. Makanya tadi ayat Al-Baqarah 155, pasti kami uji dengan sedikit yang menakutkan. Dengan sedikit menakutkan. Makanya di sini dikatakan taat kepada Allah. Ini sehubungan dengan mengenang kembali pembawa pengorbanan agung Nabi Ibrahim. Ini suatu ujian Allah yang sangat berat. Betapa tidak Allah memberi wahyu, di mana wahyu itu merupakan perintah agar menyembelih anak tersayangnya Ismail. Memang dikatakan kecintaan kepada Allah tak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Nah, ini ujiannya berat. Kecintaan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Makanya bapak-bapak, ini kan berlakunya zaman Nabi dulu. Nabi terakhir Rasulullah, Nabi Muhammad. Sekarang sudah tidak ada Nabi lagi. Jadi tidak ada yang bermimpi
memotong anak tersayangnya. Kalau sampai terjadi bapak mimpi, itu dikatakan wahyu dari Allah, itu tidak mungkin. Yang bermimpi memotong anaknya, menyembelih, tentunya kalau sekarang tidak mungkin. Bahkan kalau sampai terjadi sekarang bapak bermimpi memotong anak tersayangannya dan dipotong benar-benar anak itu, tentunya bapak harus berhubungan dengan yang berwajib. Kalau Nabi Ibrahim memang wahyu Allah, tapi kalau sekarang tentunya tidak mungkin itu terjadi. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah, apalagi kalau kita dengar riwayatnya, Ismail anaknya itu menjawab ketika ditanya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini kan artinya pasrah betul. Bakti seorang anak kepada orang tuanya. Mau disembelih anaknya, malah mengatakan seperti itu. Ini artinya pasrah betul kepada orang tuanya. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah tentunya memang kita ketahui, walaupun sudah berkali-kali usaha untuk menyembelih anaknya itu, tapi kok pisaunya yang tajam itu tidak mempan untuk membunuh anaknya. Bahkan Nabi, bahkan malaikat Jibril diutus Allah menggantinya dengan domba dari surga, dan domba itu dipotong, dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, ini tentunya kalau hari raya kurban kemarin, masjid sini ada kurban, tentunya itu juga dagingnya harus dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Hadirin yang saya hormati, memang ini pelajaran di hari Idul Adha, agar kita saling tolong menolong. Berkorban memang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan. Kalau memang kita punya biaya atau uang, usahakanlah untuk kita berkorban. Jangan dunia saja yang kita pikirkan. Berkorbanlah, itu perintah agama. Saya tidak akan berlama-lama. Ya, ini kok ya jumlahnya belum sebanyak seperti biasanya. Ya. Pengaruh apa kita tidak tahu pengajiannya. Saya sudah 2 kali ngisi ya Jumat Kliwon, kok nampaknya belum ada perkembangan baik. Ya. Pengaruh apa tentunya belum bisa kita tentukan. Ya. Hadirin yang saya hormati, memang dalam kita meraih surga sebagai orang Muslim yang taat beribadah, kita tentunya meraih surga itu. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 memang telah mengingatkan kita agar kita dapat meraih surga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Inilah taubatan nasuha, syarat ya, agar kita dapat surga. Ya. Taubatan nasuha itu artinya apa? Kita menyesali atas perbuatan salah kita dan tidak akan mengulangi lagi. Itu taubatan nasuha. Jangan taubat lombok, baru saja kita berbuat, taubat, besok sudah berbuat lagi. Itu namanya taubat lombok. Ya. Oleh sebab itulah taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim 8 itu dikatakan akan dihapus
segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita taubatan nasuha. Manusia pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Itu hadis mengatakan demikian. Oleh sebab itu, kalau kita bertobat, taubatan nasuha, kesalahan-kesalahan kita akan dihapus dan kita akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wah, indah sekali surga itu. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan dibayangkan ya sungai di surga seperti sungai di dunia ini. Ya. Sungai-sungai di surga tentunya indah sekali. Ya. Airnya juga nggak ada yang kampul-kampul. Inilah, ya itu janji Allah dalam surat At-Tahrim 8. Kalau kita ingin surga, taubatan nasuha. Ya. Begitu juga dalam surat An-Naziat 40 dan 41. Kalau kita baca Al-Quran, bacalah ayat ini. Ini syarat agar kita dapat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Orang yang takut akan kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya. Jadi dia takut akan kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Gunung meletus itu juga kebesaran Allah. Ya, para ahli di Indonesia, di luar negeri juga belum ada yang bisa menentukan buah gunung akan meletus. Ya. Nah, ini tentunya ini kebesaran Allah, ya, bahwa gunung itu akan meletus, itu kehendak Allah. Makanya dikatakan fa innal jannata hiya ma'wa, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ayat 41-nya. Jadi kalau kita sini ada dua, kebesaran Allah, yang kedua dapat menahan diri hawa nafsunya. Ya. Nah, ini tentunya surgalah tempat tinggalnya. Bisakah kita seperti itu? Ya. Takut akan kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya? Insya Allah, kalau kita sebagai orang Muslim yang banyak mengaji, insya Allah kita bisa mempunyai pendirian seperti itu. Takut akan kebesaran Allah dan dapat menahan diri dari hawa nafsunya. Sebab yang namanya hawa nafsu, semua kita ini pasti mempunyainya. Sehingga dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa li'ammaratun bisu, hawa nafsu itu selalu mendorong-dorong kita agar kita berbuat keburukan. Nah, itulah hawa nafsu, dikatakan kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, ya. Memang ada suatu hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar. Ini merupakan doa Rasul. Doa itu bunyinya begini: ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu seperti Nabi Yusuf dalam surat 33, Yusuf 33, sehingga terhindar dari kemaksiatan. Jadi doanya Rasul itu, ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu agar, ya, atau sehingga terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kedua, ketaatan kepadamu
untuk mendapatkan surgamu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, insya Allah akan kita raih surganya Allah. Misalnya dalam satu ayat dikatakan, aqimis sholah, laksanakanlah sholat dari tergelincirnya matahari. Kita bisa sholat zuhur dan asar hingga gelapnya malam. Kita bisa sholat maghrib dan isya. Dan sholat subuh yang dikatakan akan dilihat, disaksikan oleh malaikat. Nah ini, makanya kita beribadah sholat khususnya harus betul-betul kita rajin beribadah itu, ya. Dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kecuali ibu-ibu mungkin kalau ada halangan bisa saja. Kalau bapak-bapak nggak punya halangan, ya tentunya harus melaksanakanlah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Makanya kalau kita taat kepada Allah, surga Allah akan kita raih. Dan yang ketiga, doa itu mengatakan janganlah dunia sebagai ambisi kamu yang paling besar. Jadi kita jangan memikirkan dunia saja. Artinya apa? Ingin harta yang melimpah, ingin rumah yang megah, itu dunia semua. Jangan kita pikirkan itu. Ingin mobil yang mewah, itu juga soal dunia. Ya. Jangan menginginkan wanita yang penuh gairah, itu juga dunia seperti itu. Sebab agama mengatakan carilah wanita yang solihah, bukan yang penuh gairah, tidak. Ternyata ada seorang pemain sepak bola terkenal, kiper PSSI, ya, itu dengan honornya yang tinggi, dia ingin mendapatkan seorang artis wanita yang bergairah baginya. Dapatlah artis itu, tapi rupa-rupanya honor yang begitu besar dalam waktu singkat habis semuanya, dan akhirnya perceraianlah terjadi seperti itu. Dan diberitakan dalam mass media sekarang pemain sepak bola kiper itu jual bakso di kampungnya. Ini semua adalah kehendak Allah. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah dalam rangka meningkatkan takwa kita, kembali suatu hadis riwayat Tirmizi mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah tentunya kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Di kantor kita tingkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai merugikan kantor kita. Nah ini nanti namanya ketakwaan kita sudah tidak ada artinya seperti itu. Apalagi suatu ayat surat Al-Baqarah 197 mengingatkan kita, ya, bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebab kita berasal dari Allah dan nanti pun akan kembali kepada Allah, itu pasti. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Allah. Setahun lagi, 2 tahun lagi, kita tidak mengetahuinya. Hanya kita harus siap mempersiapkan kalau kita dipanggil Allah dengan beribadah yang sebaik-baiknya. Makanya surat Al-Baqarah 197, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita. Nah inilah tentunya kita harus, ya, betul-betul ketakwaan itu
harus kita tingkatkan ya dengan sebaik-baiknya agar kita tentunya lebih dekat kepada Allah, lebih ingat kepada Allah. Sebab kalau kita tidak ingat kepada Allah, bisa jadi kita melanggar ketentuan Allah. Seperti ini sekarang masa pandemi COVID-19 yang sampai sekarang sudah berapa lama belum juga berakhir. Bahkan kata seorang pakar, pandemi COVID-19 ini dikatakan meningkatkan pengangguran. Meningkatkan pengangguran. Ternyata banyak sekali saudara-saudara kita, ya perusahaannya, tempat kerjanya agak bangkrut, akhirnya di PHK. Banyak pengangguran. Sehingga ada istilah sekarang anggur merah. Suami nganggur, istrinya marah-marah. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan tingkat perceraian di Indonesia sekarang ini semakin bertambah. Ini ujian Allah, ternyata keadaannya seperti itu. Insya Allah kalau kita selalu melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan jauh-jauh larangan Allah, insya Allah kita akan dapat berjalan yang selurus-lurusnya. Nah ini. Dan kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sudah jam 9 kurang 10 menit. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada diskusi kecil, ya saya terima, silahkan, saya tunggu berapa menit. Ibu-ibu apa sajalah, ya, bapak-bapak. Saya memang dulu ketika saya masih aktif, ya, dalam pekerjaan saya sampai kalau disuruh ngisi pengajian, saya kalahkan. Lebih baik saya mengajar. Tapi sekarang saya sudah berbalik. Ada dua pilihan, mengajar atau ngisi pengajian. Sekarang saya pilih lebih baik saya mengisi pengajian seperti ini. Banyak manfaatnya, khususnya pada diri saya sendiri. Saya mengaji, saya juga mempelajari apa itu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan Al-Quran dan Al-Hadis kita akan dapat berjalan yang selurus-lurusnya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan Bapak atau Ibu apa saja, ya, sehingga paling tidak kita akhiri pengajian ini ada bekal yang kita bawa. Ya. Silakan, ya ini. Ya, nggak malas dalam beribadah. Ya, ini pertanyaan bagus sekali oleh Ustadz Harjo. Ya. Pertanyaannya bagaimana menghindari kemalasan itu? Malas itu memang godaannya setan. Setan menggoda kita agar kita berbuat malas. Beribadah, khususnya ibadah sholat saja malas. Jadi pengantin baru subuhnya kerinan terus. Ya harusnya jam 5 paling tidak setengah 5. Ini jam 7 jam 8. Tapi kita masih maafkan pengantin baru kok. Itu malasnya harus kita hilangkan. Ya, makanya kita harus mohon kita dihindari dari semua godaan setan. Jangan setan itu memang nggak boleh kita ikuti semua langkah-langkahnya. Innahu lakum aduwwum mubin.
Setan adalah musuh utama bagimu. Jadi Bapak Harjo, kalau ya pertanyaannya menghilangkan kemalasan itu, kita harus hindari godaan-godaan setan. Banyak sekali godaan-godaan setan. Mau mengaji, rupa-rupanya ada acara TV, ya bagus sekali, nggak jadi mengaji. Lebih baik kita melihat acara TV itu. Ini juga merupakan godaan-godaan seperti itu. Saya ngisi pengajian di Nurul Fajri, ada siapa? Raja Dangdut di Mandala Krida dulu, yang ngaji tidak ada, hanya seorang. Ini juga godaan setan seperti itu. Nah ini tentunya kalau ada godaan-godaan seperti itu harus kita hindari. Ya. Makanya kita harus berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah kehidupan keluarga kami keluarga yang penuh barokah, yang selalu Kau ridhoi. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dapat membentuk baiti jannati. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan solihah. Jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang bahagia. Nah, kita mudah-mudahan ya kita berdoa. Makanya kata Profesor Quraisyab, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Insya Allah problema kita akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, terima kasih. Ya ini pertanyaannya bagus ya, supaya kita bisa terhindar dari godaan setan. Semuanya kita pasti setan akan mengganggu kita. Pak Ustadz pun bisa saja diganggu setan, ya. Sehingga melangkah yang di luar ya ketentuan Allah bisa saja terjadi. Makanya kita mohon agar terhindar dari godaan setan. Ya, mungkin ibu-ibu ini nampaknya sebetulnya ada yang yang mau menyampaikan unek-uneknya, sebetulnya ada. Kalau perlu saya tunjuk. Kalau perlu saya tunjuk yang kira-kira mau menyampaikan unek-uneknya. Sudah ya? Ya bagus. Jadi nampaknya nggak terasa hampir jam 9 sesuai dengan jadwal kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam pengajian ini semuanya bisa menjadi renungan kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada